Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Bispak, bicara seputar akhlak bersama tamu yang Masya Allah. Lagi-lagi di Bispak ini tamunya Masya Allah. Ada seorang guru, seorang motivator, seorang dai, seorang memberikan manfaat banyak kepada umat. Dia siapa? Dialah Habib Husain Ja'far Al-Haddad. Udah kayak presentasinya tuh tinju. Iya gitu. Kayak presentasi ya, tinju kita kan tinju di bersama kemaksiatan, melawan kemaksiatan. Ya kan? Melawan hawa nafsu dalam diri kita sendiri. Masya Allah Habib. Apa kabar Alfi? Baik, tadi kita di YouTube Antum ya. Sekarang Iya. di YouTube Ane, Masya Allah. Bikers dakwah. Numpang nempel ya? Kita ini lagi main ke studionya beliau. Beb, hari ini Bispak ini pengen kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Oke. Oke nggak tuh? Oke dong. Nggak lama, sebentar doang, paling 3 jam. Oh itu. Lama itu. Oke, maaf. Yang pertama. Haram. Belum. Belum, Ayo ngomong dulu. Iya. Baru dijawab ya. Jangan jawab dulu. Kemungkinan kalau dari netizen biasanya pertanyaannya haram-haram semua tuh. Ini insya Allah nggak? Netizen kita budiman. Oke, yang pertama dari Safarentain. Namanya gila. Siapa? Safarentain. Safarentain. Safarentin. Safar jalan. Entin apaan? Entin, nggak tahu. Tahu apaan deh. Dia bertanya, Habib, tasawuf itu apa? Dan orang awam apa penting mempelajari ilmu tasawuf? Serta sejauh apa kita harus mempelajarinya? Nah. Oke, tasawuf itu apa? Sederhananya begini. Ada 3 ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad untuk menjelaskan ajaran Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dikenal dengan hadisul Jibril. Yang pertama Islam, yang kemudian jadi rukun Islam. Yang kedua iman, yang kemudian jadi rukun iman. Dan yang ketiga ihsan. Apa itu ihsan? Rukun ihsan. Jarang diajarin, padahal ini rukun juga. Anta'budullah itu. Anta'budullah ka'annaka tarak, fa in lam takun tarak, fa innahu yarak. Kamu beribadah sebagaimana seolah-olah kamu melihat Allah, dan kalau tidak, ketahuilah bahwa Allah melihat kamu. Itulah tasawuf. Jadi ketika kita beribadah, itu bukan sekedar menjalankan kewajiban. Ibadah yang dijalani sebagai sekedar kewajiban, maka dia akan penuh beban. Sebagaimana sholatnya kita, zakatnya kita, hajinya kita, puasanya kita sekarang. Tapi ibadah yang dilakukan atas dasar ketulusan cinta, kata Jalaluddin Rumi, maka dia akan menjadi candu bagi kita. Nah, ihsan itu. Kita melakukan ibadah bukan hanya sebagai kewajiban, tapi sebagai hak bahkan. Dengan penuh keikhlasan. Sehingga dalam bersedekah kita ngejar ikhlas, dalam berhaji kita ngejar mabrur, dalam sholat kita ngejar khusyuk. Bukan sekedar menuntaskan kewajiban, tapi menjadikan itu sebagai perjalanan hati. Nah, itu yang kemudian seorang muslim itu bukan hanya menjalankan syariat, tapi menjalankan tarekat. Tarekat itu perjalanan yang melebihi dari syariat. Logikanya gini, kalau lu cuman taat kepada syariat, zakat itu 2,5%. Yes. Kalau zakatnya 2,5%, kapan kemiskinan akan hilang dari muka bumi ini? 2,5% masih mikir? Makanya. Terus sholat hanya 5 waktu yang wajib. Sedangkan nikmat Allah setiap waktu kepada kita. Maka gimana agar kita bisa sampai kepada surganya Allah? Kata Allah, dengan rahmatku, bukan karena amal ibadah kalian. Nah, cara membuat kualitas sholat dan ibadah kita sampai kepada rahmatnya Allah bukan hanya menuntaskan kewajiban, itu perangkat utamanya melalui tasawuf. Tasawuf itu riyadhah, latihan menghadirkan hati dalam setiap amalan kita. Karena di sanalah titik utama manusia dan kesucian. Kalau hatinya baik, maka dia akan menjadi baik segalanya.
dan menjadi suci segala. Maka melembutkan hati itu adalah tasawuf. Ya. Dengan menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Benar. Dengan apa? Menisbatkan semua kepada Nabi Muhammad SAW. Benar. Ada tasawuf ya berarti. Tasawuf benar. Tasawuf itu jalan cinta lah. Jalan cinta. Jalan cinta yang kendaraan utamanya adalah hati. Karena ingat, manusia itu punya 3 jalan. Yang pertama adalah jalan lahiriah, yang itu dengan ibadah. Kemudian yang kedua jalan akal, yang itu dengan belajar. Dan yang ketiga jalan hati, yang itu dengan tasawuf gitu. Masya Allah. Jadi ada syariat seperti yang kita jalani, sholat, puasa, zakat, haji. Ada makrifat, pengetahuan dengan akal. Dan yang ketiga ada tarekat. Tarekat yaitu untuk mencapainya juga hakikat nantinya. Pada akhirnya itu. Iya, dengan hati itu. Jadi tasawuf gitulah. Tuh, jadi tasawuf artinya menghadiri hati kita akan Allah. Jadi penting nih belajar masalah rukun ihsan. Benar. Penting nih rukun ihsan. Rukun ihsan. Karena banyak sekali kayak aku banyak orang-orang sebutkan rukun dalam agama Islam. Rukun, 3 rukun. Iya. Sebutkan. Rukun Islam, benar. Rukun iman, benar. Satu lagi, mana ada? Wah, sesat lu kata. Haji. Ada satu lagi. Rukun ihsan. Kenapa orang-orang tidak mengajarkan hal ini? Benar. Karena ini paling penting dalam khusyuk dalam ibadah. Kenikmatan ibadah ditemukan ketika apa? Ketika kita khusyuk melaksanakannya. Benar. Bagaimana khusyuk? Menghadirkan hati kita dengan merasa melihat Allah ataupun kita merasakan Allah melihat kita. Ya. Dan itu puncak dari ibadah. Nah. Lanjut Beb, dari Erna. Beb, bagaimana cara mengaktifkan tawakal kita kepada Allah? Emang sekarang non-aktif? Cara mengaktifkan tawakal adalah dengan memantapkan ikhtiar, usaha. Gini, seseorang tidak akan sampai pada tawakal kalau belum maksimal dalam ikhtiar. Karena itu, tawakal itu adalah puncak dari ikhtiar. Misalnya ya, kalau kita belum belajar sebagai usaha kita untuk meraih kelulusan dengan maksimal, dan kemudian kita gak lulus, itu kita gak bisa tawakal. Yeah. Atau kita lulus atau gak lulus, itu gak bisa kita tawakal. Karena kita pasti menganggap, coba kemarin belajarnya lebih. Kalau kemarin belajarnya ditambah. Tapi kalau kita udah mentok, belajarnya udah penuh, ikhtiarnya udah penuh, mau hasilnya lulus ataupun gak lulus, inilah saya. Dan itulah kata Allah, ittaqullah famastamta'tum. Bertakwalah kamu sesuai dengan kemampuan kamu, bukan sebagaimana harusnya. Ya, semampunya nih. Semampunya, bukan seharusnya. Jadi gak bisa tuh kita mengukur diri kita dalam ibadah termasuk kepada orang lain, karena setiap orang punya kadar kemampuannya sendiri-sendiri. Betul. Bahkan dalam ujian pun Allah kasih sesuai dengan kadar kemampuannya sendiri-sendiri. Nah, karena itu cara mengaktifkan tawakal pertama dengan memaksimalkan atau memantapkan usaha kita, biar gak ada yang lobang tuh dari usaha yang membuat kita sulit untuk tawakal. Yang kedua adalah dengan menyadari bahwa segala ketetapan yang telah diberikan kepada kita setelah kita usaha secara maksimal, itulah yang terbaik dari Allah untuk kita. Kalaupun kita tidak menganggap itu yang terbaik, itu adalah karena kelemahan kita, kebodohan kita, kegagalan kita memahaminya. Karena itu, untuk memantapkan tawakal, setelah sesuatu itu terjadi, baik itu sesuai ataupun tidak sesuai dengan keinginan kita, maka carilah hikmahnya, agar kita bisa ridho kepada ketentuan itu. Gitu. Dan yang ketiga adalah ketika kita sudah mendapatkan satu ketentuan, baik itu manis ataupun pahit, so must be go on. Udah tinggalin aja. Tawakal itu begitu. Udah tinggalin aja, next target kita apa lagi. Jangan kita terbebani oleh masa lalu atau terbebani oleh masa depan. Ya, hidup itu ya detik ini. Masa lalu itu milik sejarah, masa depan itu milik Allah. Yang milik kita itu masa kini itu. Udah, jadi fokus aja masa kini. Begitu selesai, next gitu. Itu yang bikin tawakal itu bisa teraktivasi dengan baik. Dan jangan berkelut dengan masa
lalu yang suram. Kalau kita enggak itu akan bermaju. membebani Iya. masa kini kita jadi gak maksimal karena jatah masa kini yang seharusnya 100%, 30% diambil dengan gangguan pikiran tentang Nah, masa lalu gitu. dan menurut ada tambahan dikit, Beb. Ketika kita mengaktifkan tawakal dengan cara salah satu adalah berhusnuzon, itu apapun ketika udah maksimal nih dalam berusaha, maksimal dalam bertakwa Ikhtiar. kepada Allah, berikhtiar, apapun hasilnya maka itu adalah maunya Allah, bukan mau kita. Benar. Kata Sayyidina Ali, justru saya lebih senang ketika doa saya tidak dikabulkan sebagaimana yang saya minta. Karena berarti yang sedang berjalan adalah kemauannya Allah, bukan kemauan saya yang penuh dengan kebodohan, kelemahan, dan lain sebagainya. Nah, Dan kata Quran, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Kadang suatu itu tampak baik karena mata kita aja yang suram melihatnya, padahal itu buruk. Kadang sesuatu itu tampak buruk padahal nyatanya lebih buruk dari itu sebenarnya. iya. Kadang Cuma ditutupin doang. Iya. Iya. Atau kadang sesuatu itu sebenarnya baik gitu. Nah, insyaallah. Jadi kita semoga bisa makin tawakal sama Allah. Ada lagi orang berkata, sering kita dengar nih, hidup itu butuh duit kan. Iya. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Iya. Doa kencang udah, usaha, ikhtiar kencang, ujungnya harus tawakal kepada Allah. Apapun hasilnya, itu yang terbaik menurut Allah. Karena Allah tahu yang terbaik untuk hambanya. Nah, jadi segala sesuatu dalam Islam itu rumusnya 3. Latar belakang, tujuan, dan cara. Latar belakang ini harus diisi dengan niat yang baik. Tujuan ini harus diisi dengan tujuan yang baik. Dan cara ini harus diisi dengan cara yang baik. Niat yang baik tadi, kemudian ikhtiar yang baik, dan ujungnya adalah tawakal yang baik. Tujuannya tawakal. Nah, Selebihnya biasakan untuk tidak menuntut diri kita melebihi kapasitas kita, karena Allah aja gak nuntut itu kepada kita, kok kita yang menuntut. yes. Makanya kita harus kenal diri kita nih. Iya, Allah gak nuntut kita. Misalnya ya, kok lu belum baik padahal temen lu yang seumuran udah baik. Enggak, setiap orang punya journey spirituality-nya sendiri-sendiri, punya jalan spiritualnya. Mungkin lu udah 30 tahun belum baik, ada temen lu yang masih 5 tahun misalnya udah baik, atau misalnya 15 tahun, 20 tahun udah baik. Jalannya aja. Yang terpenting itu adalah terus berjalan. Karena walaupun kita belum baik, tapi kita sedang dalam perjalanan menuju kebaikan. Niatul mukmin amaluha. Kita dihitung sudah melakukan kebaikan. Yang penting udah punya niat baik dan usaha untuk baik. Kayak naik haji ya. Yang penting udah nabung naik haji, walaupun cuma sehari 1.000 rupiah. Kalaupun kita wafat, kita sudah dihitung sebagai orang yang wafat dalam keadaan nabung naik haji. Betapa mulianya tuh. Walaupun belum naik haji. Karena yang naik haji pun belum tentu mabrur. Yang tidak naik haji belum tentu tidak mabrur. Karena ada seorang tabi'in namanya Ali Al-Muwaffaq, dalam kesaksiannya Abdullah bin Al-Mubarak, itu dihitung haji yang mabrur padahal belum pernah ke haji, ke Mekah di sana. Karena dia menghibahkan uang tabungan hajinya kepada janda dengan 6 anak yang kelaparan. Yes. Jadi ya udah niat aja pokoknya. Saya niat lebih baik, lebih baik dari si A, si B, si C, bukan. Lebih baik dari diri kita di kemarin hari. Hari ini lebih baik dari kemarin. Hari esok lebih baik dari hari ini. Tahun depan lebih baik dari tahun lalu. Gitu aja sampai mati. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Lanjut, Beb. Dari Mira. Beb, cara ngadepin mertua yang sebelah mata ke mantu seperti apa? Gue yakin salah satu resep bahagianya Nabi Adam adalah karena beliau tidak punya mertua. Salaman. Ini buat orang-orang nih. Orang-orang. Resep bahagia keluarga adalah salah satu Nabi Allah Adam. Ya, Nabi Adam ya bener ya. Nabi Allah Adam AS dan dengan ibu Hawa. Paling bahagia keluarganya. Kenapa? Gak ada orang ketiga. Gak ada mertua juga. Iya kan, gak ada mertua. Ya kan? Begitu punya anak, jadi masalah. Berantakan tuh kan? Iya. Dan ini juga, Nabi Adam turun dari surga karena makan satu buah.
Jadi buat kita yang nebangin pohon secara ilegal, jangan harap masuk surga, karena Nabi Adam metik satu buah aja turun dari surga. Apalagi lo nebangin pohon mau masuk surga. La usokap, la usokap. Nah, mertua ya, mertua gini. Makanya salah satu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dalam memilih pasangannya, nasabuha. Nasabuha. Tentukan nasabnya yang baik. Artinya dia keturunan orang baik, karena yang mau lo nikahin bukan hanya dia, tapi keluarga dia. Walaupun dianya baik, tapi kalau keluarganya tidak baik, pasti akan mengganggu laju perahu rumah tangga lo. Karena itu dari awal pertimbangkan, kenali juga calon mertua lo, yakinkan juga calon mertua lo. Makanya di Islam tuh perwalian menjadi penting, karena kalau mertuanya udah gak merestui, pasti akan jadi masalah. Cekcok agak berat. Nah itu jadi. Kemudian yang kedua, mertua adalah orang tua kedua bagi kita. Kedua apa ketiga? Yang kedua siapa kalau dia yang ketiga? Guru. Bisa. Kalau gue bilangnya gini, guru adalah orang tua kedua dan orang tua adalah guru pertama. Iya. Nah, mertua berarti orang tua ketiga. Intinya mertua itu juga orang tua yang harus kita posisikan sebagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Artinya, seburuk-buruknya dia, kita harus berbakti kepada dia. Bakti itu bukan nurut, bakti itu artinya berbuat baik. Kalau dia nyuruh hal-hal yang bertentangan dengan prinsip kita, apalagi prinsip agama, maka kita nggak wajib mengikuti, justru wajib menghindari, tapi harus tetap berbuat baik. Dan yang ketiga, kepada mertua, tugas kita itu ya menjadi baik. Apakah dia melihat kita baik atau tidak, itu urusan dia, bukan urusan kita. Urusan kita itu adalah menjadi baik di mata Allah, bukan menjadi baik di mata mertua, di mata teman, di mata keluarga, di mata siapapun. Karena kalau kita sudah baik di mata Allah, kalaupun kita tidak tampak baik di mata manusia, maka itu justru jadi tambahan pahala bagi kita. Jadi tips sama mertua kira-kira gitulah ya. Ada tambahin dikit, Bu? Iya. Tips kepada para menantu dan mertuanya, berbuat baiklah. Karena apa? Ucapkan terima kasih, karena ada dialah maka kau nikahi pasanganmu. Iya. Say thanks. Dan juga karena itu dalam Islam, di antara satu kebijaksanaannya adalah bersegera berpisah dengan orang tua dan mertua begitu kita nikah kalau kita sudah mampu. Yes. Agar kita bisa mengurangi problem-problem yang munculnya dari orang ketiga, baik itu mertua, orang tua kita, ipar, saudara kita, dan lain sebagainya. Dan belajar untuk mandiri sebagai rumah tangga, dan belajar kemudian juga untuk membangun tanggung jawab sendiri yang lebih tinggi. Setelah kita alhamdulillah menikah, berarti tanggung jawab kita dengan diri kita sendiri akan bertambah, bukan hanya dengan diri tapi dengan istri atau dengan anak. Belajarlah untuk menjadi pemimpin gitu. Nah, Masya Allah. Lanjutkan, Beb. Lihat lagi, Beb. Wardana Wardana nih biasanya merek make up. Wardana. Siapa tahu kan Wardana nanti masuk. Masa iya nggak masuk? Masa iya? Pikirin lagi dong. Oke, dia bertanya, kalau aku lupa sholat Isya kemarin, apakah bisa diganti? Oh, Masya Allah nih. Dan bagaimana niat mengganti sholatnya? Terima Saki. Iya. Sholat itu adalah imaduddin, tiangnya agama. Sholat itu menjadi penting, karena semua hal dalam rukun Islam itu ada pada sholat. Di sholat kita baca syahadat. Di sholat kita berpuasa, gak makan, gak minum. Di sholat kita berzakat, zakat waktu yang bisa digunakan untuk lainnya kita gunakan untuk Allah. Di sholat kita berhaji karena sama-sama menghadap kepada Ka'bah sebagai kiblat kita. Nah, dan seburuk-buruknya kita tetaplah sholat, karena artinya kita tetap menjaga sinyal kita kepada Allah, sehingga Allah tetap kontrol kita, sehingga suatu hari kita akan menjadi baik, atau kita dengan keburukannya tetap Allah lindungi dengan rahmat Allah. Nah, gimana kalau kita
meninggalkan sholat. Sholat itu amalan yang tidak bisa ditinggalkan. Puasa bisa ditinggalkan kalau kita lagi perjalanan atau sakit. Safar, sakit, ya. Sakit. Diganti di waktu lain. Sholat enggak bisa. Zakat bagi yang mampu. Sholat walaupun nggak mampu tetap harus sholat. Nggak ada tuh, oh saya nggak sholat, kenapa? Karena saya miskin gitu. Nggak ada hubungannya gitu. Bahkan dalam fikih, meskipun lagi diikat dia, tetap sholat ya? Tetap sholat. Meskipun dalam keadaan takut. Syiddatul khauf. Ada sholatnya tersendiri. Sholat dalam keadaan takut. Dalam keadaan perang? Dalam keadaan perang. Pokoknya bahkan kata Nabi, membeda antara kafir dan muslim itu pada sholat. Kalau lo udah gak sholat, itu ya lo cosplay jadi orang kafir. Cosplay jadi orang kafir, oke. Haji bagi yang mampu, tapi sholat walaupun nggak mampu tetap harus sholat. Nah, karena itu sholat itu harus dijaga. Kalau kita tidak sholat dulu, Bib, saya ketika umur 20 tahun pas kuliah atau pas SMA saya nggak sholat, padahal saya sudah sudah baligh. Apakah harus diganti? Harus. Tapi puluhan tahun, Bib, harus diganti. Gimana menggantinya, Bib? Kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, setiap kamu sholat apa, ditambah satu sebagai pengganti sholat. Sholat duhur, niat satu kali sholat duhur qadha sampai selesai utang sholatmu. Kalau lupa, Bib, sampai kamu yakin bahwa kamu selesai. Kalau bisa lebihin dikit. Jangan perhitungan sama Allah. Allah gak pernah perhitungan sama Allah. Dan termasuk juga, kalau lupa sholat isya, apakah di qadha-nya waktu isya keesokan harinya? Enggak. Begitu kamu ingat, maka saat itu waktunya untuk mengqadha. Jangan nunggu isya, karena malaikat maut nggak nunggu isya juga untuk nyabut nyawa kita. Jadi begitu ingat, langsung sholat isya. Dan jangan ditunda lagi, langsung pokoknya. Ayo banget kapan aja. Iya. Nah, berarti kalau misalnya kalian lupa sholat isya atau sholat apapun itu, ketika ingat langsung sholat wajib di waktu itu selesai, langsung qadha. Sengaja aku sholat qadha misalnya zuhur atau isya atau maghrib atau subuh misalnya. Sekian rakaat karena Ta'ala sesuai dengan sholat tersebut. Dan itu harus sesekali. Kalau sering kali, kata Nabi dalam salah satu sabdanya, orang yang berat untuk sholat isya dan sholat subuh, maka itu adalah ciri orang munafik. Alhamdulillah. Jadi itu kan dua sholat yang tantangannya besar, karena waktu saat kita baru bangun dan saat kita mau tidur. Waktu-waktu ini WIN, waktu Indonesia ngantuk tuh. Bener. WIB, Bib. Waktu Indonesia berat. Nah iya, bukan barat tuh, berat. Nah itu. Ya kan? Jadi itu ciri munafik. Kalau kita masih berat sholat subuh dan sholat isya, contohnya gua gitu, berarti masih munafik tuh. Berat tuh. Karena itu dalam tradisi spiritualitas Islam, sufisme, itu hindari menjalani sholat sebagai beban dengan merasa lega setelah selesai sholat. Bahkan itu aja gak boleh. Para wali Allah itu mengajarkan gak boleh tuh ketika sholat, lega udah sholat, gak boleh. Berarti sholat masih jadi beban. Justru seorang sufi itu setelah selesai sholat, dia rindu untuk sholat lagi. Dan karena itu kalau dia wafat dalam keadaan itu, maka dia wafat dalam keadaan sedang rindu sholat. Itulah yang menyebabkan dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah. Jadi selalu rindu sholat. Rindu sama doi. Ghosting lu ya. Rindu dia lu digostingin. Beb, ngomong masalah sholat nih, Beb. The last dari Mutiara. Habib Ustadz, kalau lagi melaksanakan sholat, terus tiba-tiba terlintas hal norpo, sah nggak sholatnya? Iya. Hal porno. Hal gini, pikiran yang terlintas baik itu terkait hal duniawi, terkait hal porno, selama tidak mengganggu sholat kita secara fisik, artinya tidak sampai mengeluarkan mani, maka sholatnya tetap sah. Apakah diterima atau tidak? Tipis sih kemungkinan diterimanya. Tapi itu kembali kepada Allah
Allah yang menghitung apakah sholat kita diterima atau tidak. Termasuk ya, ini ya, ini penting. Saat sholat, untuk yang cowok, anu kita goyang-goyang. Jadi ini pernah gue ditanyain soalnya. Itu tidak membatalkan sholat, walaupun geraknya lebih dari 3 kali. Nah, karena nisbatnya para ulama itu masih di tempatnya, sama kayak kita ngegaru. Garuk. Lebih 3 kali nggak apa-apa asalkan di tempatnya. Nah itu. Nah begitu juga kalau terjadi guncangan beberapa skala Richter, gitu ya. Itu tidak membatalkan sholat, cuma aneh ya. Saat sholat Anda bisa pikiran ke sana sehingga kemudian terangsang, agak aneh ya. Tapi kalau kita bicara sah tidaknya sholatnya, itu tetap sah. Sah ya? Sah. Tapi sudah tentu itu harus jadi pembelajaran bagi kita untuk ketika sholat lagi nggak muncul tuh pikiran itu. Bahkan ada ulama yang kalau sholat dia itu relatif cepat. Jadi dia hanya mempertahankan tumakninah, tenang. Karena tumakninah itu rukun. Hanya mempertahankan tenang, selebihnya cepat. Kenapa? Karena dia tidak mau pikirannya terlintas dari selain hal-hal yang tidak terkait dengan sholat. Jadi waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad wassamad lam kufuwan ahad Allahu akbar, langsung tuh. Biar nggak ada celah. Biar nggak ada celah setan masuk. Tentu itu treatment ya, riyadhah, latihan kita. Kalau bisa kita bisa lama dalam sholat karena itu perjumpaan kita dengan Tuhan. Tapi kalau nggak bisa, bahkan sebagian ulama menyegerakan sih, bukan cepat, menyegerakan sholat dari satu rukun ke rukun lainnya agar, karena biasanya kalau waktu kosong tuh masuk tuh. Karena itu sholat itu sebaiknya dilakukan dengan membaca segala suatu bacaan sholat itu kita tahu minimal artinya, maksimal maknanya, agar kita tercandu kepada maknanya itu ketika membacanya. Jadi tercandu-candu tuh kalau katanya siapa TikTok tuh, tercandu-candu. Berarti kalau gerakan ini nggak apa ya? Nggak apa tuh, termasuk pikiran porno. Karena itu ya, sholat yang baik itu adalah sholat yang dipersiapkan, termasuk persiapan secara lahir. Kata Nabi pakai wewangian, pakai baju putih, pakai pakaian sholat intinya, agar kamu terkondisikan di waktu sholat. Kayak orang mau ke pabrik pakai seragam, beda dengan orang yang nggak pakai seragam. Berarti dia ini serius mau kerja. Dan yang kedua, persiapan secara batin, termasuk dengan menghilangkan pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Bener. Kalau selintas muncul itu di luar kapasitas kita, nggak apa-apa, langsung tahan. Seperti orang yang selintas ngelihat aurat orang lain, langsung berbalik lagi. Kalau misalnya gitu? Iya, nggak kedip tuh. Sama aja Anda. Iya, sama aja. Sama saja. Sama saja menikmati apa yang ada. Menikmati. Baiklah Habib, Masya Allah. Ini pertanyaan sedikit tapi padat. Tapi insya Allah aku akan minta kita bikin podcast lagi.